Apa kabar teman-teman sahabat bonsai, kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang. Nah, di hadapan kita semua ini ada bahan bonsai dari jenis sancang ya, yang saya program ini dengan ukuran sito ya. Nah, jadi kita berbagi pengalaman lagi dalam melakukan programan dari bahan bonsai sancang ya. Karena untuk pemula belajar membuat atau memprogram bonsai ini sangat rekomendasi ya, kita dari bahanan jenis sancang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan dengan bahan-bahan dari jenis yang lain ya, untuk kita pemula memprogram sancang itu lebih mudah ya, lebih cepat juga ya. Termasuk untuk bahan yang ini, dari awal saya melakukan penyetekan sampai dengan saat ini ya belum sampai 2 tahun ya, mungkin 1 tahun juga nih, lebih 1 tahun setengah lah, kurang lebih 1 tahun setengah. Ini sudah sampai di anak-anak cabang ya, anak cabang, dan nanti ini sudah nanti tinggal masuk ke perantingan ya. Bahkan ini untuk anatominya ini mulai dari perakaran lalu ke percabangan itu sudah sudah terprogram, dan semuanya melalui tahapan ya, dari tahapan akar lalu ke tahapan percabangan ke pecahan anak cabang. Nah, ini sudah sangat terprogram ya. Kalau kita memprogram dari bonsai dari jenis lain selain sancang, mungkin ini baru di tahap perakaran ya. Dan jadi sangat rekomendasi buat teman-teman pemula yang ingin belajar memprogram bonsai itu, cari dari bahan bonsai jenis sancang ya, biar cepat jadi ya, dan cukup mudah juga untuk perawatannya. Oke, nah untuk kali ini saya akan berbagi dokumentasi. Ini sudah saatnya melakukan atau sudah saatnya membuka kawat-kawat wiring ya. Nah, ini kurang lebih hampir 1 bulan dari awal saya melakukan wiring untuk bahan yang ini. Bahkan sebagian sudah ada yang seperti ini. Nah, seperti ini sudah sudah hampir tenggelam ya. Sudah hampir tenggelam. Ini bahkan melukai untuk kambiumnya. Ini sudah saatnya saya melakukan membuka kawat wiringnya, karena untuk untuk pengarahannya juga ini sudah pasti ini sudah tidak akan berubah lagi ya. Ini sudah diam ya. Jadi kemarin ketika saya melakukan wiring pengarahan ini dengan tujuan mengarahkan cabang-cabang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, ini sekarang sudah tidak kembali lagi, jadi ini sudah saatnya kita lakukan pembukaan untuk kawat wiringnya, dan nanti ini akan mempercepat juga untuk pertumbuhannya. Kalau kita sudah buka kawat wiringnya, nanti pertumbuhannya akan semakin tidak terhambat ya. Oke teman-teman, disimak saja videonya. Saya akan membuka semua kawat wiringnya untuk mempercepat nanti untuk pertumbuhannya. Tapi seperti biasa, jangan lupa dukungan dan supportnya ya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Itulah harapan saya, terutama dari teman-teman yang mungkin baru hadir di channel saya. Dan sekaligus saya akan memotong untuk batang terusan ini ya. Nah, ini kan masih los ya. Nah, ini masih los, jadi saya akan potong nanti di sini. Nah, saya akan membuat mahkota nanti di titik nolnya nanti di sini ya. Karena ini sudah cukup belen juga ya untuk batang utamanya. Jadi nanti setelah saya membuka kawat wiringnya, saya akan memotong atau saya akan mengepres untuk cabang terusan ini. Oke, disimak saya videonya. Saya akan membuka semua kawat wiringnya, lalu nanti akan sedikit pruning ya untuk daun-daunnya. Dan nanti di sini saya akan untuk cabang yang ini nanti akan saya wiring ya. Ini mungkin untuk 2 tunas ini, untuk 2 cabang ini saya akan lakukan wiring ya. Tapi yang lainnya saya akan bongkar untuk kawat wiringnya.
jadi seperti ini teman-teman, setelah saya buka untuk kawat wiringnya ya, dan sudah saya pruning, saya buang daun-daunnya yang ada di pangkal ini ya. Nah mungkin ini yang ada 3 cabang ini nanti akan saya wiring, saya arahkan ya, karena memang ini sebelumnya belum saya wiring ya. Ini agak ke depan sedikit seperti ini, dan ini ya agak sedikit ada liukan lah supaya tidak terlihat kaku nantinya. Dan nah yang ini saya akan lakukan pengepresan ya untuk batang utama ini. Ini kemarin saya ikat pakai kawat wiring ini supaya tidak jatuh ya. Nah, saya akan potong di sini ya. Nah di sini. Jadi ini untuk tingginya sampai sini tuh baru 8 cm kurang ya. Nah 8 cm lah. Ini tinggi korek gas ini 8 cm. Nah saya akan potong di sini, nanti nolnya sampai 10 ya, 10 cm, karena untuk sito itu ya maksimal 10 cm ya. Makanya saya akan potong di sini. Ini nanti masih ada untuk mahkota sekitar di 10 cm ya. Saya potong di sini. Oke, nanti saya rapihkan pakai cutter ya, lalu dikasih selop kambium. Nah di sini sudah banyak titik tunas atau mata tunas sangat rapat ya. Nanti ini sangat bagus untuk membuat mahkota ya. Justru yang sangat sulit itu ketika memprogram bonsai itu, kita itu memprogram di bagian top ya, di bagian mahkota. Nah jadi untuk tingginya ini 8 cm ya di sini, nanti masih ada 2 cm, jadi ini nanti tingginya 10 cm ya. Jadi program sito ya. Jadi untuk membuat program sito itu diusahakan tinggi jangan lebih dari 10 cm ya. Kalau lebih dari 10 cm sudah bukan sito lagi ya, tapi sudah masuk ke nantinya ke program mame ya. Oke, saya akan wiring untuk 2. Nah ini untuk ini ya, saya akan wiring dulu ya. Oke teman-teman, nah ini sudah saya lakukan wiring ya untuk 3 ranting ini. Nah ini untuk anak cabangnya sudah saya arahkan, jadi sudah pas ya untuk arah-arahnya. Nah bisa dilihat dari tampak dekat ya, ini untuk perakaran sudah cukup lumayan kokoh, keliling ya, memutar ya. Nah kita lihat dari atas ya, ini untuk perantingannya. Nah ini untuk percabangannya sudah sudah terarah dan anatominya sudah pas ya, tinggal nunggu pembesaran nantinya. Nah ini tampak depan dari sini, nanti kalau sudah banyak tumbuh tunas baru di sini, ini akan menjadi mahkota ya. Nah kita lihat dari tampak belakang. Nah ini dari belakangnya seperti ini. Ini dari belakang, ini dari depan. Nah ini dari depan ya. Oke, nanti kalau sudah balance pembesarannya untuk anak-anak cabangnya, ini yang ada di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, nanti ini akan melakukan pemotongan ya, mungkin di sini ya. Nah mungkin hanya saya akan ambil 1 atau 2 mata tunas ya. Ini mungkin di sini nanti di press, yang ini mungkin nanti di sini di press,
Yang ini di sini dipres, ini di sini. Nah, sama lah. Yang kiri juga nanti akan saya melakukan pengepresan setelah balance ya sudah pas pembesarannya. Oke, mungkin ini yang bisa saya share. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya bagikan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua, terutama buat para pemula ya, untuk memprogram bahan bonsai yang relatif cukup mudah dan cepat itu dari jenis sancang ya. Mohon maaf ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.